Untuk Anda pecinta K-drama, K-pop, dan K-fashion, hari ini kami punya rekomendasi wisata akhir pekan yang seru. Dan ini dia keseruan wisata Korea di Bandung dalam segmen Ada Apa di Bandung. Korean Wave atau Demam Korea tak hanya soal K-drama, K-pop, dan juga K-fashion. Jangan lupa kalau Korea juga punya sajian kuliner yang menggugah selera dan wajib dicoba. Kuliner Korea adalah salah satu kuliner yang terkenal di dunia. Terlebih saat ini, budaya masyarakat Korea sudah dikenal di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Cita rasa yang unik jadi sensasi tersendiri saat mencicipi sajian kulinernya. Nah, di Bandung, saat ini mulai banyak restoran ataupun kafe yang bisa jadi referensi untuk berpetualang kuliner Korea. Ini salah satunya. Oke, apa aja nih Mbak menunya? Hampir sama dengan kuliner Indonesia, kuliner Korea juga punya cita rasa pedas dan gurih. Oh, ini bibimbap. Inilah yang membuat kuliner negeri ginseng cocok dengan lidah orang Indonesia. Tak perlu waktu lama, kimchi, semangkuk bibimbap, dan segelas yujacha mendarat di meja saya. Kimchi adalah kudapan tradisional Korea dari sayuran yang difermentasi dalam larutan campuran gochujang atau pasta cabai, gula, dan cuka. Di Indonesia, kudapan ini mirip dengan asinan sayur, namun bahan yang digunakan lebih sedikit, hanya sawi putih dan wortel. Sedangkan asinan sayur, bahannya lebih bervariasi. Untuk yang suka nonton drama-drama Korea, pasti tahu kimchi. Nah, kimchi ini di Korea biasanya dijadikan sebagai makanan cadangan yang wajib ada sepanjang tahun. Bahkan, kimchi juga dijadikan sebagai camilan. Biasanya juga dijadikan sebagai makanan pembuka atau juga makanan pelengkap dari menu utama. Rasanya asam dan juga pedas, tapi cenderung asam. Kita beralih ke menu utama, bibimbap. Bibim artinya campur, dan bap artinya nasi. Jadi ini adalah nasi campur. Isinya nasi putih, telur setengah matang, aneka sayuran, dan pasta cabai. Cara makannya cukup dicampur lalu aduk sampai rata. Bibimbap mulai dikenal di akhir abad ke-19. Beberapa ahli menyebut nasi campur ini berasal dari kebiasaan masa lalu bangsa Korea yang mencampurkan semua bahan makanan untuk persembahan leluhur di dalam mangkuk. Baru di abad ke-20, bibimbap dikenal di beberapa negara selain Korea karena pembuatannya yang mudah. Tips menikmati bibimbap dari saya adalah jangan makan bibimbap sambil nunggu dingin, karena bibimbap ini paling enak atau paling nikmat dinikmati selagi panas, karena dari situ rasa gurih kemudian juga bumbu khas Koreanya itu lebih terasa. Masih show. Kenikmatan bibimbap ditutup dengan kesegaran yujacha, teh yang dicampur dengan manisan jeruk dan madu. Masih tak. Puas isi perut, sekarang saatnya kita jelajahi Dongdaemun Street. Di negara asalnya, Dongdaemun dikenal sebagai destinasi belanja terbesar. Apapun dijual di sana, termasuk jajanan khas Korea. Nah, di sini juga sama. Bahkan transaksi pembeliannya pun dibuat sama, yaitu menggunakan kartu khusus. Kartu khusus ini digunakan untuk memesan makanan dan minuman di mesin pemesanan yang ada di setiap kios. Seperti ini. Gesek kartunya, lalu pilih makanan yang akan dipesan. Tanda bukti pemesanan pun akan keluar. Tinggal tunggu deh makanan yang dipesan. Tak hanya transaksinya yang menggunakan kartu khusus. Di sini, semua makanan dan minumannya harganya menggunakan mata uang Korea, won. 1 won sama dengan 10 rupiah. Jadi tinggal dikali saja dengan harga yang tertera. Nah, ini dia pesanan saya, tteokbokki. Terbuat dari karetok atau kue beras, tteokbokki juga disajikan dengan pasta cabai atau gochujang. Kini sudah banyak variasi penyajiannya, termasuk yang saya makan ini, disajikan dengan tempura.
Dibuka sejak 2013, kafe Korea di kawasan Sawunggaling, Kota Bandung ini memang jadi surganya para pecinta Korea. Suasana khas negeri ginseng yang kental menjadi daya tarik pengunjung, dan yang paling penting harganya terjangkau. Emang senang makanan-makanan Korea, terus cobain di sini ternyata enak. Nih makanannya pertama kali kesini enak, terus udah gitu di sini tuh tempatnya lumayan enak juga gitu kan, apalagi kalau bawa anak-anak gitu kan. Ya pertamanya kan ini tempatnya saya tahu dari media sosial, terus karena Korea gitu, terus suasananya juga enak gitu buat tempat makan sama buat tempat ngobrol-ngobrol gitu, suasana Korea. Menurut saya sih itu rekomendasi banget, saya juga termasuk yang gak terlalu banget suka sama Korea. Tapi meskipun ya menurut saya sih di sini enak buat nongkrong-nongkrong kayak gitu juga. Biar kekinian kayak orang lain, di fotonya bagus di sini tuh. Selain itu ya makanan di sini juga enak-enak katanya, terus murah. Agar cita rasanya tak jauh berbeda dengan negara asalnya, tak tanggung-tanggung, kafe ini menggunakan 50% bahan utama yang langsung didatangkan dari Korea. Kita rasa kebetulan kita kalau misalnya rasa itu nggak mau jauh banget beda dari Korea, karena ada beberapa juga yang bilang kalau misalnya rasa dari Cinggu Cafe itu hampir sama, hanya sedikit lebih rasanya lebih diperjelas aja gitu, kayak asinnya kayak gitu. Cuman memang kalau misalnya bahan-bahan di lokal itu seperti yang fresh-freshnya aja sih Kak, kayak sayuran itu kan nggak mungkin impor ya. Paling kalau misalnya kayak bahan-bahan pokoknya aja kayak untuk saus atau apa kita memang dari Korea. Tak cukup menikmati sajian kulinernya, pengunjung bisa menyewa hanbok, pakaian tradisional Korea untuk berfoto. Rp30.000 per 15 menit untuk dewasa dan Rp25.000 per 15 menit untuk anak. Majunya tren fashion Korea membuat hanbok dikenal dua jenis, modern dan tradisional. Hanbok tradisional mengacu pada pakem-pakem yang ada, sedangkan hanbok modern lebih berinovasi dengan menampilkan warna-warna cerah. Say kimchi! Bagaimana? Seru kan? Jadi tak perlu jauh-jauh ke Korea loh untuk menikmati kuliner dan kearifan lokal budaya negeri ginseng. Desi Juliani di Kinawazaki melaporkan untuk NET.